Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata, Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki Minggu Biasa yang ke-26. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai dengan 43, dilanjutkan bab 9 ayat 45, 47 sampai dengan 48. Bacaan ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana semestinya menjadi seorang murid Yesus. Guru kita adalah Yesus. Ukuran yang kita pakai haruslah ukuran Yesus, bukan ukuran kita sendiri atau penilaian pribadi kita, karena kita mengikuti Yesus. Maka minggu ini kita kembali mendalami identitas seorang murid Yesus. Yohanes dengan bangga melaporkan bahwa dia telah melarang orang yang mengusir setan dalam nama Yesus, karena orang itu bukan berasal dari kelompok mereka, bukan dari kalangan intern murid-murid Yesus. Orang ini tidak masuk dalam tim inti para rasul. Mereka tidak masuk dalam perjuangan dari awal, tidak tahu sejarah, tidak ikut berjasa dalam kelompok ini. Namun rupanya apa yang diungkapkan atau diceritakan oleh Yohanes itu dipersalahkan oleh Yesus. Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah melakukan mukjizat dalam namaku dapat seketika itu juga mengumpat. Tanggapan Yesus ini bagi Yohanes merusak pasaran. Kenapa? Karena Yohanes merasa dia sudah menjadi kelompok eksklusif, kelompok inti di sekitar Yesus. Ukuran yang dipakai oleh Yesus ternyata bukan keanggotaan pada kelompok, tetapi keselarasan perbuatan orang itu dengan misi dan tujuan yang dijalankan Yesus. Bagi Yesus, siapapun dia, apapun statusnya, kalau hidupnya selaras dengan misi dan tujuan Yesus, dia berada di pihak Yesus. Entah dia anggota kelompok atau bukan, entah dia dibaptis atau belum, Yesus mengajak para murid memiliki kelonggaran hati, cara pandang yang lebih luas, geganya sempit. Tuhan bukan milik eksklusif satu kelompok orang. Lebih jauh, para murid diajak untuk bersaing dalam kebaikan secara jujur. Beberapa waktu yang lalu, ada orang yang membuat tulisan singkat di Instagramnya yang mengutip hasil wawancara seorang wartawan dengan Paus Fransiskus. Paus Fransiskus pada waktu itu mengatakan bahwa saya beriman kepada Tuhan, tapi bukan Tuhan orang Katolik. Wartawan ini sangat terkejut. Loh, Paus sendiri kan Katolik. Bagaimana mungkin Paus tidak beriman kepada Tuhan
orang Katolik. Lalu Paus menjelaskan bahwa Tuhan tidak mempunyai agama. Tuhan itu universal. Agama hanya merupakan jalan menuju Tuhan. Agama merupakan cara orang berjalan menuju Tuhan. Maka setiap agama menawarkan jalan-jalan itu untuk berjumpa dengan Tuhan yang sama. Tuhan bukan jalan, tapi tujuan. Tuhan adalah tujuan menuju kita semua menuju ke sana. Jalan yang kita tempuh adalah jalan menurut keyakinan yang kita temukan. Yesus, dia menjadi penunjuk jalan. Dia menjadi jalan yang mengantar kita sampai kepada Bapa. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, ternyata sumber persoalan dalam mengelola kehidupan adalah diri kita sendiri. Integritas hidup kita sebagai murid Yesus, itulah yang akhirnya menjadi ukuran. Oleh karena itu, dengan tegas Yesus mengingatkan para murid, kalau matamu menyesatkan engkau, kalau tanganmu menyesatkan engkau, kalau kakimu menyesatkan engkau, penggalah, singkirkanlah. Menyesatkan berarti membuat orang lain tersandung jatuh. Kalau kita, pandangan kita, sikap kita, cara hidup kita justru membuat orang lain tersandung dan jatuh, maka kita harus mengoreksi diri. Orang yang belum tahu banyak tentang Yesus, dia diandikan sebagai atau seperti seorang anak kecil yang masih polos, tidak punya banyak pemahaman. Dan kita diminta membimbing mereka sampai kepada Yesus dan menemukan pegangan pada pribadi Yesus. Yang dipegang bukan kita, yang dipegang Yesus. Dan ketika kita memegang Yesus, kita menemukan jalan sampai kepada Bapa. Tuntutan bagi para murid menjadi tidak mudah. Mereka yang merasa sudah lebih dekat dengan Sang Guru diminta menunjukkan tanggung jawab dan integritasnya dalam mengikuti Yesus, lalu membantu orang lain untuk menjadikan Yesus pusat hidup mereka. Semoga dengan jalan-jalan yang ditunjukkan Yesus, kita akhirnya sampai kepada Bapa. Amin.